Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Kali ini Lintang Kemukus akan membawakan sebuah cerita misteri tentang seorang tenaga kerja wanita yang berada di sebuah penampungan yang angker dalam menjalani ujian untuk kerja di luar negeri. Dan cerita ini dikisahkan tentang pengalaman pribadi dari seorang sahabat yang tidak mau disebutkan namanya. Dan sahabat ini bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Singapura. Buat teman-teman Lintang Kemukus semuanya yang memiliki cerita, kirimkan di Instagram Lintang Kemukus Channel dan juga WA admin berbagai durasi dan berbagai cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat malam dan selamat menikmati. Cerita ini bermula ketika seorang wanita mendaftarkan diri untuk kerja di Singapura. Sebut saja namanya Luna, bukan nama yang sebenarnya. Luna sendiri berasal dari sebuah kota yang berada di Jawa Tengah. Setelah mendaftar di salah satu PT penyalur tenaga kerja ke luar negeri, dan PT ini berada di Jawa Tengah juga. Setelah Luna memenuhi persyaratannya, Luna pun dikirim ke Balai Pelatihan Kerja atau biasa orang menyebutnya penampungan, dan penampungan itu berada di kota Tangerang. Setelah sampai di kota Tangerang, Luna menyaksikan suasana penampungan itu sangatlah mengenaskan. Dan di sana ada sekitar 4 bangunan gedung yang tidak begitu besar, dan khusus para TKW ditempatkan di bagian gudang paling belakang, dan gudang belakang itu berbatasan langsung dengan pemakaman tua yang sudah tidak pernah digunakan lagi. Di balai pelatihan itu Luna ada teman sekitar 15 orang. Di sana Luna dan ketiga temannya adalah orang yang baru tiba di penampungan itu di hari pertama, dan sampai seminggu kemudian tidak ada hal yang ganjil yang dirasakan oleh Luna dan teman-temannya. Tapi di hari berikutnya kejadian-kejadian menakutkan mulai dialami Luna dan teman-temannya yang lain. Seperti malam itu, sekitar pukul 7.30 malam hari, Luna dapat giliran mandi bagian yang terakhir kali. Karena dari sekian banyak orang yang di situ, tapi kamar mandinya cuma 2 kamar. Dan malam itu Luna berangkat untuk ke kamar mandi, dan jalan ke kamar mandi belakang itu melewati lorong yang agak panjang dan kurang begitu ada lampu untuk penerangannya. Jadi suasana di lorong itu agak remang-remang. Saat melewatinya, Luna sudah merinding dan di muka Luna sedikit terasa kibas. Tapi Luna berusaha tetap beranikan diri untuk lanjutkan mandi di malam itu. Sesampai di kamar mandi, Luna pun cepat-cepat mandinya karena sudah mulai merasakan takut. Di saat mandi itulah Luna sempat mencium bau anyir darah, dan Luna berusaha berpikir positif saja karena di belakang kamar mandi itu tempat biasa para calon tenaga kerja ke luar negeri membuang pembalut wanita. Setelah selesai mandi, Luna buru-buru kembali ke tempat berkumpul untuk istirahat. Tapi setelah melewati lorong yang sedikit gelap itu, Luna sempat menengok ke belakang karena merasa ada yang mengawasinya. Setelah menengok ke belakang, Luna sempat melihat ada handuk
yang tiba-tiba sudah ada di situ, dan handuk itu ditarik oleh hal yang tidak tampak, dan Luna pun jadi tambah takut. Akhirnya Luna lari secepatnya menuju tempat teman-temannya berkumpul untuk istirahat malam. Setelah sesampainya di tempat semua orang berkumpul, Luna tampak terengah-engah, nafasnya memburu, dan wajahnya tampak pucat karena ketakutan. Di situ teman-teman akrab Luna yang bernama Yuni keheranan melihat Luna yang sedang ketakutan, lalu menanyakan kepada Luna tentang apa yang baru saja dialami oleh Luna. "Hei Lun, ada apa? Kok kamu pucat pasi seperti itu? Dan nafasmu ngos-ngosan seperti itu. Ada apa Lun?" tanya Yuni kepada Luna. Itu teman-teman, saya melihat hantu di kamar mandi," jawab Luna kepada teman-temannya. Yuni pun menjawab, "Mana mungkin Lun, ada hantu. Kamu jangan ngada-ngada toh. Atau jangan-jangan kamu ngigau," jawab Yuni yang tidak percaya atas perkataan Luna. "Bener Yun, aku melihat sendiri tadi loh, makanya aku lari," jawab Luna meyakinkan teman-temannya itu. Dan Siti, salah satu orang yang paling lama di penampungan itu pun ikut berbicara. "Mana mungkin si Lun, orang kita yang sudah lama di sini belum pernah melihat hantu di sini. Kok kamu yang baru di sini sudah melihat hantu? Ya sudah, ayo kita lihat bersama-sama di kamar mandi. Nanti kalau ada hantunya kita keroyok rame-rame," ucap Siti yang sedikit bercanda. Akhirnya 3 orang yang mau membuktikan ke kamar mandi, yaitu Siti, Yuni, dan satu lagi Mbak Wagiem. Sedang Luna sendiri tidak mau ikut karena masih merasa ketakutan. Mereka bertiga pun akhirnya berjalan menuju kamar mandi. Tapi di saat mereka melewati lorong di mana Luna melihat handuk yang muncul dan ditarik sampai jatuh tadi, perasaan Yuni sudah merasa tidak nyaman. Yuni jadi merinding dan pikirannya mulai merasa sedikit takut. Sedangkan mereka bertiga, dan mereka pun masih saja berjalan menuju ruang kamar mandi. Sesampainya di depan kamar mandi, suasana masih biasa-biasa saja. Tapi kini Yuni mencium bau anyir darah, juga seperti Luna. Dan Yuni bertanya kepada Siti dan juga Mbak Wagiem, apakah mereka mencium hal yang sama dengan Yuni. "Mbak Siti dan Mbak Wagiem, apakah Mbak berdua mencium bau ini? Maksud saya bau darah ini loh Mbak," tanya Yuni kepada temannya. "Tidak Yun, aku tidak mencium apa-apa kok," jawab Siti yang juga diiyakan oleh Mbak Wagiem. "Iya Sit, aku juga tidak mencium bau apa-apa kok," jawab mereka berdua. Sudah, ayo kita periksa kamar mandinya," ucap Siti mengajak pada Yuni dan Mbak Wagiem. Dan setelah terbuka pintu itu, betapa terkejutnya Yuni melihat pemandangan di dalam kamar mandi itu. Dan Yuni langsung lemas badannya, mau terjatuh dan serasa mau pingsan. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, hal apa yang dilihat Yuni hingga Yuni hampir pingsan itu? Nantikan jawabannya di cerita penampungan angker para TKW di episode berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Saya Lintang Kemukus, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan nantikan cerita misteri-misteri berikutnya tetap di Lintang Kemukus channel. Saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat beristirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.